Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera. Let's loving God and touching lives tahun ini. Ini menjadi tema yang Tuhan berikan. Loving God, touching lives. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan menyentuh kehidupan orang lain. Tidak mungkin saudara mengasihi Tuhan, tapi kemudian tidak mengasihi orang-orang di sekeliling saudara. Impossible. Karena itu harus berjalan bersamaan. If you love God, then you will love people. If you love God, then you will touch people. Nggak mungkin saudara menyentuh Tuhan dan hatinya, tapi kemudian tidak menyentuh kehidupan orang lain. So, saya masih terus berbicara setiap hari tentang pesan 21 janji Tuhan, prophetic promise, dan teguran dan nasihat Tuhan buat kita di 2021 ini. Nah, kita telah berbicara tentang pertempuran dalam generasi ini dan pertempuran di akhir zaman, di end time warfare. Peperangan di akhir zaman adalah peperangan yaitu melawan apa yang disebut post-truth. Ya, post-truth. Post-truth itu artinya begini. Kalau kita mengatakan kebohongan 1000 kali satu hari dan jutaan orang mempercayainya, maka orang berpikir itu adalah sebuah kebenaran. Ini yang dimaksudkan dengan post-truth. If you tell a lie 1,000 times a day, then people think that is a truth. Ya. Dan ini bahayanya. Dan ini sekali lagi pertempuran generasi kita hari-hari ini. Ya, apalagi di tengah-tengah generasi milenial, postmodern, salah satu cirinya adalah mereka tidak mempercayai apa yang disebut the absolute truth. Ya, tidak mempercayai kebenaran yang mutlak. Nah, ya, jadi ketika mereka tidak mempercayai kebenaran yang mutlak, mereka mempercayai generasi ini kebenaran adalah sesuatu yang relatif. Dan ini pertempuran yang saya bagikan kemarin dalam pesan kemarin, bahwa di satu sisi kelompok radikalis agama ini, ya, mereka memiliki sepenggal kebenaran, tidak seluruh kebenaran, tapi kemudian mereka lari itu kebenaran perjanjian lama yang mereka copy, menegakkan syariat agama sebagaimana agama Yahudi pada zaman itu. Tapi tidak memahami kebenaran masa kini, bahwa kebenaran itu bersifat progresif. Karena kebenaran itu adalah Tuhan sendiri yang berkata, I am the truth. Akulah kebenaran itu. So, kelompok radikalis agama, teroris, entah di agama apa saja. Agama Kristen, agama Buddha, Hindu, Islam, semua punya kelompok radikal yang merasa dirinya yang paling benar. Doktrinnya, agamanya, ideologinya itu yang paling benar. Nah, ini dangerous ketika kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, atau generasi anak-anak kita, tidak diperlengkapi dengan menjawab pertanyaan, what is truth? Apa itu kebenaran? Dan saya suka menjelaskan kepada anak-anak saya bahwa kebenaran bukanlah hanya sebuah fakta, hasil analisa, tapi kebenaran itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Karena Yesus yang berkata, akulah kebenaran. Tidak ada pemimpin agama, pendiri agama apapun, nabi, rasul di seluruh dunia, dalam agama apapun, Konghucu, Buddha, Muslim, tidak ada yang pernah berkata, I am the truth. Akulah kebenaran itu. Hanya satu yang bisa berkata demikian, dialah Isa Al-Masih. Dia bukan mengajarkan kebenaran saja, dia bukan menunjukkan jalan yang benar saja, tapi dia berkata, akulah kebenaran itu, akulah jalan itu, akulah kehidupan itu. Dan itu, klaim itu cuma bisa dilakukan oleh Isa Al-Masih, karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah firman, yang adalah kebenaran, yang adalah Allah itu sendiri. So, ini pertempuran generasi kita. Di sisi lain, kelompok liberalisme yang menekankan hidup kepada humanism, materialism, kemudian secularism, dan akhirnya lari komersialism,
occultism, liberalism, komunisme, dan ateisme ujung-ujungnya. Tidak lagi ada Tuhan. Nah, di sisi lain, ini ada post-truth, yaitu ada kebohongan tentang Tuhan. Kebohongan tentang Yesus, kebohongan bahwa tentang eksistensi manusia, kebohongan tentang tujuan mengapa kita ada. Kebohongan. Itu sebabnya hari-hari ini kita harus menyadari ini, bahwa peran kita sebagai orang tua dan peran saya sebagai pemimpin adalah menyampaikan ini, bahwa kebenaran itu adalah pribadi Tuhan sendiri dan kita tidak akan pernah merdeka. Mereka yang berkata kami paling benar dan membenarkan semua tindakan kriminalitas, menakut-nakuti, intimidasi, merampok, menjarah atas nama agama, penting kita memberitahu, berkata bahwa itu bukanlah kebenaran. Itu adalah sebuah kebohongan. Demikian juga orang yang mempunyai tujuan hidup yang sangat liberal, sekuler, bahwa dirinya lah Tuhan, kepuasan hidupnya adalah Tuhan, bahwa humanism, kemanusiaan itu adalah hal yang paling penting sekali. Tidak. Itu hanya separuh kebenaran. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita harus balik kepada yang esensi ini. Kebenaran itu adalah pribadi. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan yang adalah kebenaran itu. Karena itu yang akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat yang ke-32, dia berkata, 31-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran jika kamu tinggal dalam firman-Ku, maukah kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Tidak ada orang yang hidup membunuh orang lain, menakut-nakuti orang lain atas nama agama, bisa hidup merdeka. Tidak ada. Itu kemerdekaan yang semu dan palsu. Kemerdekaan yang datang karena roh kebohongan. Demikian juga mereka yang hidup untuk diri sendiri. Humanism, secularism, dan seterusnya, ism itu. Mereka pun tidak merdeka hidupnya. Karena tidak ada orang yang hidup merdeka tanpa Tuhan, tanpa kebenaran. You will know the truth. Kata know, ginosko, yang artinya adalah experience the truth. Alami kebenaran. Lihat kebenaran, raba kebenaran, rasakan kebenaran. Karena kebenaran sekali lagi bukan hanya hasil sebuah analisa dan kesimpulan manusia dengan logikanya. Tapi kebenaran adalah pribadi Tuhan sendiri. Yesus yang berkata, I am the truth. Akulah kebenaran. Jadi para orang tua penting melengkapi anak kita. Bukan cuma dengan membawa mereka ke gereja, membacakan Alkitab, tapi sangat penting mereka melihat Alkitab itu lewat papa mama. Mereka melihat Tuhan itu lewat perkataan, tindakan dari orang tua. Karena itulah kebenaran yang mereka akan ingat, mereka akan pegang, dan tidak akan tergoncangkan. Dimanapun mereka pergi, mereka akan ingat kebenaran yang mereka alami. Kebenaran yang hidup yang mereka alami. Yang mereka lihat setiap hari lewat papa, mamanya di rumah. Kembali kepada keluarga. Mari tahun ini, let's love God and love people. Touch God and touch lives other people. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.